Di Makassar ya, Bugis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Saleh. Ahlan wasahlan. Tadi Habib menyampaikan terkait mujizat Nabi di akhir zaman. Yang sering menjadi masalah, Habib, yaitu ketika kita menyampaikan semua itu, lalu mereka selalu memperhadapkan bahwa ada konsep Islam wasatiyah, Islam pertengahan, yang tidak boleh radikal, yang tidak boleh vokal, dan semacamnya. Itu yang pertama. Bagaimana ini kita memahami Islam wasatiyah? Baik ya kawan, ada hal yang menarik. Pertama, saya mau ingatkan, memang ada terminologi word, ada harbul istilah atau harbul mustalahat. Kita ini saat ini sedang perang istilah. Jadi kalau Anda lihat di medsos, oh kalau yang Islam disebut kadrun, yang nyerang Islam disebut cebong. Itu lagi perang istilah. Tapi sebetulnya perang istilah tidak hanya sampai di situ. Kalau itu cuman ojok-ojokan aja istilahnya ya kawan. Ada perang istilah yang serius seperti yang tadi dikatakan. Saudara, sekarang ini ada perang istilah. Kalau orang bicara Islam, saudara bicara apa adanya tentang syariat Islam disebut radikalisme, ekstremisme, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kalau yang bicaranya saudara bicaranya sebetulnya agak melanggar dari syariat, bahkan memang sudah melanggar, tapi karena penyampaiannya santun lembut langsung disebut wasatiyah. Nah sebetulnya yang wasatiyah itu ahlus sunnah wal jamaah. Sejak ahlus sunnah wal jamaah ini ada dari 15 abad yang lalu, ahlus sunnah itu sudah ahlul insaf, ahlus sunnah itu sudah ahlul i'tidal, ahlus sunnah itu sudah ahlul tawassut, ahlus sunnah itu sudah ahlul tawazun, ahlus sunnah itu sudah ahlul tasamuh. Sejarah membuktikan. Lalu kenapa justru sekarang ahlus sunnahnya yang disebut radikal, yang disebut intoleran, yang disebut ekstrem, justru istilah-istilah tadi direbut oleh mereka. Nah jadi sebetulnya yang wasatiyah itu ya ahlus sunnah selama ini. Nah ahlus sunnah itu saudara dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengizinkan pengikut ahlus sunnah wal jamaah untuk mengkafir-kafirkan madhab di luar ahlus sunnah, selama tidak ada bukti kufrun bawah, selama kekafirannya saudara belum jelas, belum terang. Nggak boleh kita sembarangan mengkafirkan. Jadi kalau ada kelompok sekarang gampang ngafirin ini, ngafirin itu, tapi ngakunya aswaja, bohong, dia bukan aswaja saudara. Atau kelompok wasatiyah, tahu-tahu dia mengaku wasatiyah saudara, tapi ternyata dia menolak khilafah, dia menolak syariat, dia menolak daripada dia menolak fakta kenyataan, yaitu berbagai macam hadis seperti tadi yang kita sampaikan saudara. Maka dia bukan ahlus sunnah, dia bukan wasatiyah. Yang wasatiyah itu kita. Nah kenapa istilah ini mesti kita relakan kepada mereka? Sebab mereka ini banyak menguasai medsos, mereka menguasai dunia medsos di mana-mana, sehingga mereka menciptakan istilah-istilah yang kelihatannya bagus buat mereka, istilah-istilah yang jelek buat kita saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi di semua sektor, bukan di bidang agama aja Ustaz. Contoh saudara, sekarang ini orang-orang yang maling kayu di hutan saudara, itu disebutnya apa saudara? Illegal logging. Illegal logging. Orang kampung nggak ngerti apa illegal logging saudara. Dia tampil di TV pakai dasi, pakai tas ekolak, pakai mobil, senyum, bangga, disebut illegal logging. Sebetulnya illegal logging itu maling kayu. Coba kalau di TV ditulis maling kayu, malu gak? Malu gak? Itu dia saudara. Kenapa nggak ditulis maling kayu aja? Sekarang pelacur saudara disebut pekerja seks komersil. Jadi sudah dianggap pekerjaan. Ini bahaya. Sebab kalau kita terima pelacur itu disebut PSK, disebut pekerja seks komersil, maka nanti mereka secara sah bisa masuk ke undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau mereka diresmikan, dilegalkan masuk ke undang-undang ketenaga kerjaan, maka kalau kita melarang PSK, kita melanggar undang-undang. Bukan PSK-nya di penjara, kita yang di penjara karena menghalang-halangi pekerjaan orang. Sebenarnya bahaya tidak? Maka itu saudara PSK tadi sebut aja pelacur, lonte, cabo, apalagi bahasanya. Oh di tiap daerah ada bahasa gitu. Ada betul. Oh tiap daerah ada pelacur, ada cabo, ada lonte, apalagi? Perek, apalagi? Domdot, apalagi? Maksudnya pakai istilah-istilah yang jelek supaya mereka kapok melakukan pekerjaan itu. Dulu di Jakarta, saya lahir di Jakarta saudara. Di Jakarta ini saya masih kecil, kalau ada satu perempuan lagi disebut cabo, lari, dia nggak berani tinggal di kampung situ lagi saudara. Karena semua mata satu kampung melihat dia dengan hina.
Itu namanya taubih kalau dalam syariat. Itu akhir taubih, kita sengaja memposisikan dia di posisi yang jelek supaya nggak dicontoh sama masyarakat. Dirobah jadi kupu-kupu malam. Iya. Ini dia saudara. Ada lagi yang nyebut bidadari kegelapan. Kurang ajar. Makanya mulai sana saya mengajak kalau ada pelacur jangan disebut PSK, pakai aja bahasa di tempat kita saudara. Apa namanya? Hostess, pelacur. Sebut aja. Sebut nama yang paling jelek sudah. Jelek. Supaya satu kampung gak berani melakukan pekerjaan itu. Setuju? Sebab kalau disebut PSK bahaya, pekerja seks komersil. Saudara, kalau disebut pekerja, apalagi sampai ditulis di KTP, saudara, PSK, pekerja seks komersil, berarti sudah resmi itu sebagai pekerjaan. Dan kalau resmi sebagai pekerjaan harus dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, saudara. Kalau dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, maka kiai mana saja yang mengharamkan pelacuran, maka akan dituntut di penjara karena dianggap menghalang-halangi orang mencari kerja. Hati-hati saudara. Nah ini makanya tadi saya sebut ini perang istilah Ustaz. Banyak sekali contoh-contoh perang istilah. Maka itu kita harus terus jangan berhenti menyuarakan syariat, khilafah, wasatiyah untuk jangan wasatiyah jangan diberikan ke kelompok seberang, jangan. Kita yang wasatiyah, kita yang iktidal, kita yang insaf, kita yang ahlus sunnah wal jamaah, kita yang tawazun, kita yang tasamuh. Insya Allah kira-kira jelas.